yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang mempunyai hari depan yang penuh harapan. Untuk itu mari kita akan baca bersama-sama pagi hari ini dari Mazmur pasal yang ke-37, kita akan baca ayat yang ke-25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, konteks dari ayat ini adalah merupakan suatu pengalaman hidup dari seorang yang sangat dipimpin oleh Tuhan. Namanya adalah Daud. Itu bisa saudara lihat mulai dari ayat yang pertama, ya. Coba kita lihat ayat pertama. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-1 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, dan seterusnya, ya. Jadi kita tahu persis ternyata ini adalah dari Daud, Mazmur ini. Nah, Daud sendiri yang mengungkapkan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Berarti dalam hal ini, ya, sesuai dengan apa yang dituliskan dalam bahasa aslinya, Na'ar hayiti gamzak
berganti. Dulu aku Na'ar, muda, sekarang telah menjadi Zaken, menjadi tua, ya. Jadi dia sudah melewati masa-masa kehidupannya. Dan kemudian dia mengatakan begini, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Berarti orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Itu kalau di dalam bahasa aslinya itu digunakan kata adzaf, itu terlantar, ditelantarkan, ya, diabaikan, dan sebagainya. Jadi orang yang benar, sadik di dalam bahasa aslinya, tidak akan pernah ditelantarkan, terlantar, terlunta-lunta, dan seterusnya. Ya. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, jadi lihat di sini ada orang benar, tapi tidak pernah ditinggalkan. Ya, seorang yang benar tidak pernah terlantar, tidak pernah terlunta-lunta, tidak pernah terabaikan. Ini pernyataan Daud berdasarkan pengalaman hidupnya yang menyatakan bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan. Dan kemudian anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Orang benar tidak akan ditinggalkan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Ayat selanjutnya mengatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang benar ini. Selanjutnya, anak cucunya menjadi berkat. Jadi tadi ada 4 hal di sini. Orang benar tidak ditinggalkan. Anak cucunya tidak pernah minta-minta roti. Tiap hari mereka menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Inilah kehidupan orang yang tahu bersyukur. Jelas sekali. Daud bersyukur kepada Tuhan karena mempunyai Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar dan agung. Yang tidak pernah menelantarkan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang tidak pernah membuat anak cucunya minta-minta roti. Yang membuat anak cucunya ini menjadi berkat dan menaruh belas kasihan, memberi pinjaman. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi saudara lihat di sini, Daud bersyukur kepada Tuhan karena sudah mengalami dan membuktikan, melihat kenyataan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah ditelantarkan. Anak cucunya tidak pernah minta-minta roti, minta-minta makan atau mengemis. Mereka selalu memberi pinjaman, menaruh belas kasihan, dan mereka selalu menjadi berkat. Jadi sudah lihat ini orang benar dan pengucapan syukur. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kehidupan sehari-hari yang ada di sekeliling kita? Kita melihat ada banyak hal, dan khususnya kita menyaksikan sendiri dari 4 hal ini yang berlawanan semuanya. Tadi orang benar tidak ditinggalkan, terlantar, terlunta-lunta, dan sebagainya. Kita melihat ada orang yang terlantar, terlunta-lunta,
ditinggalkan. Berikutnya, orang yang meminta-minta roti, mengemis. Berikutnya, orang yang tidak menaruh belas kasihan. Berikutnya, orang yang tidak bisa menjadi berkat. Itu yang kita lihat di sekeliling kita. Ada orang-orang yang seperti ini. Nah, ternyata ketika orang ini tadi kenyataannya tidak ditinggalkan, tidak minta-minta roti, kemudian memberi belas kasih, memberi menjadi berkat, memberi pinjaman, menaruh belas kasihan, semuanya. Ternyata dia orang benar. Dia adalah orang benar, kelompok orang yang benar. Nah, kenyataan yang ada, yang kita lihat, orang yang terlantar, minta-minta roti, tidak menaruh belas kasihan, tidak menjadi berkat. Nah, lalu ini kelompok apa? Tadi dikatakan orang benar akan seperti ini. Nah, lalu kalau yang seperti ini tadi, yaitu yang terlantar, yang minta-minta, yang tidak punya belas kasihan, yang tidak menjadi berkat, kelompok apa? Tidak mungkin di kelompok orang benar. Tidak mungkin di kelompok orang benar. Ya, memang kita bukan judge, bukan hakim. Kita tidak diberi wewenang menghakimi. Ketika lihat orang terlantar, mengatakan, oh itu bukan orang benar, dan seterusnya. Kita tidak punya wewenang menghakimi. Tapi yang jelas, dia tidak mungkin berada di kelompok orang benar. Jelas ya? Sebab kelompoknya orang benar ini adalah orang-orang yang tidak ditinggalkan, orang-orang yang tidak minta-minta roti, orang yang menaruh belas kasihan, dan orang yang menjadi berkat. Nah, kalau yang sebaliknya berarti bukan kelompok ini. Dan tidak mungkin orang benar akan masuk kelompok ini. Nah, sama sekarang ya. Ada orang Asia, ada orang Barat ya, orang bule dan sebagainya. Kalau orang Asia itu ada deskripsinya. Rambutnya hitam, kulitnya ndak bule, ya. Makanannya nasi, gado-gado, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau dibalik, oh dia makanannya gado-gado, rambutnya hitam, oh dia kulitnya tidak bule, ya orang Asia. Nggak mungkin orang Asia itu nggak tahu nasi pecel, nggak tahu gado-gado dan sebagainya, ya. Atau orang Indonesia pasti tahu semuanya karena kelompok ini. Tapi orang Amerika misalnya, rambutnya pirang, kulitnya bule dan seterusnya, ya. Ada deskripsinya di sana. Nggak mungkin dia dikatakan orang Asia ini. Lu kok bule? Lu kok pirang? Lu kok nggak tahu gado-gado, makan pecel, dan seterusnya. Walaupun mungkin ada yang ya di dunia ini memang aneh-aneh memang ya. Ada yang nggak jelas. Orang Asia kok bule? Nah itu problem dengan pigmentasi dalam tubuhnya. Tapi dia bukan anak keturunan orang Barat, tapi dia adalah ras Asian, ras Asia. Loh, orang bule juga ada yang
rambutnya tidak terlalu pirang, dan seterusnya. Nah, itu beda itu. Tapi rasnya sudah jelas, nggak bisa ditipu rasnya. Ras Asia, ras Kaukasoid atau ras Barat, ya, orang Amerika udah jelas. Demikian juga halnya. Seorang laki berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki nggak bisa punya anak, yang perempuan bisa punya anak. Nah, ini sudah jelas. Loh, kok bisa melahirkan anak? Ya kelompok perempuan dong. Loh, ini perempuan tapi nggak bisa punya anak. Loh, itu lain ceritanya. Karena perempuan punya kandungan. Pria, laki-laki, nggak punya rahim. Nah, jadi orang benar tidak ditinggalkan, tidak terlantar, tidak meminta-minta roti, menjadi berkat, menaruh belas kasihan. Nah, sekarang kalau ada yang terlantar, ditinggalkan, tidak menjadi berkat, minta-minta roti dan seterusnya, ya tidak mungkin kelompok orang benar, tidak mungkin. Jelas di sini. Oleh karena itu kita mesti betul-betul memahami ini. Kuncinya adalah hidup benar. Dan orang yang hidup benar, itu pasti adalah orang yang bersyukur, yang tahu bersyukur. Loh, tapi ada orang yang tahu bersyukur, tapi terlantar, atau minta-minta roti, tidak menaruh belas kasihan, atau yang terakhir tadi, tidak menjadi berkat. Oh ya jelas dia bukan orang benar. Oh tapi kelihatannya suka bersyukur, kelihatannya. Jadi orang benar dan bersyukur ini tidak bisa dipisah. Orang yang tahu bersyukur pasti orang benar. Dan orang yang benar pasti diberkati ini. Sebaliknya, yang ditelantarkan dan sebagainya pasti bukan orang benar. Dan orang yang tidak benar ini tidak tahu bersyukur. Ini harus kita pahami dengan jelas. Jadi bersyukur itu sesuatu yang sangat penting. Sangat berkaitan erat dengan kehidupan yang benar. Sebab kehidupan yang tidak benar, tidak mungkin dia bisa bersyukur. Loh, kelihatannya dia bersyukur terus. Rajin ke gereja. Ke gereja bukan jaminan. Tidak sedikit orang ke gereja mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Macam-macam hal dilakukan. Daripada saya nganggur, lebih baik saya ke gereja, bisa rileks, ruangannya full AC, nyaman, khotbahnya tenang, ya saya bisa istirahat lah. Nah, ini bukan orang yang tahu bersyukur, dan ini tentunya bukan orang benar. Sebab orang yang benar adalah orang yang tahu bersyukur. Kalau dia adalah orang benar, dia pasti tahu bersyukur. Dan orang yang tahu bersyukur pastilah orang benar. Jelas ya? Seperti tadi. Kalau orang Asia dia tahu yang namanya nasi pecel, gado-gado, nasi soto, dan seterusnya. Tidak mungkin orang yang suka makan nasi pecel, suka gado-gado, itu disebut bukan orang Asia. Loh, tapi ada orang Barat, Pak, yang suka makan ini. Ya karena dia tinggal di sini, ya. Nah, jadi sudah jelas sekali. Kalau tinggal di Asia sini, sebagai orang Asia, ya makanannya ini. Kalau ada orang lain, makanannya sama, ya orang itu yang tinggal di sini. Sama juga.
Tadinya orang itu tidak benar hidupnya. Tapi dia menjadi benar dan tahu bersyukur. Ia tidak ditinggalkan, tidak minta-minta roti, menaruh belas kasihan dan menjadi berkat. Ini kelompok yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Ada suatu batas yang jelas. Ada garis batas yang jelas antara benar dan tidak. Nah sekarang tinggal kita, terserah kita berada di zona mana. Zona benar atau zona tidak benar. Kalau kita berada di zona benar, berkat. Kalau zona yang tidak benar, nggak ada jaminan berkatnya. Dan zona benar ini adalah kumpulan orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang di zona tidak benar, ya tidak tahu bersyukur. Tapi memang sekali lagi, jangan lupa, kita bukan hakimnya yang diutus untuk menghakimi. Justru saat ini kita belajar melalui firman Allah ini supaya kita jangan masuk ke zona ini. So, pasti kita semuanya rindu untuk diberkati, tidak terlantar, tidak minta-minta roti, menaruh belas kasihan, menjadi berkat. Semua pasti rindu seperti itu. Mari kita masuk ke zona, yaitu kehidupan yang benar. Dan tahu bersyukur kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini. Ini adalah ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Karena dia melihat Tuhan itu luar biasa. Dan kalau saudara amati ya, ayat ini diapit oleh beberapa ayat sebelumnya. Ya. Coba kita baca mulai ayat 21 ya. Dan sebelumnya itu berbicara mengenai orang yang fasik. Dan kemudian dalam ayat 22 bergeser ke orang-orang yang benar. Dikatakan sesungguhnya orang-orang diberkati akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Nah, ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, kemudian kita lompat ayat yang ke-27. Tadi kita sudah baca ayat 25-26, sekarang 27-nya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 29, ini istimewa lagi. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Nah, sampai sini. Ayat 32-nya mengatakan orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Nah, coba lihat bedanya orang benar dan orang tidak. Orang benar dan orang fasik berbeda. Hasilnya pun berbeda. Oleh karena itu, mari kita membawa diri kita ke zona orang yang tahu bersyukur, yaitu orang yang benar. Apa pasti seperti itu? Pasti, karena ini sudah zonanya. Ini sudah teritorinya sudah. Teritorial orang benar, ya ini yang terjadi.
Orang yang tahu bersyukur, pasti dia orang benar. Tidak mungkin orang yang benar tidak tahu bersyukur. Orang yang tahu bersyukur pasti orang benar. Sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang tidak benar hidupnya. Orang fasik. Pekerjaannya cuma apa tadi? Coba kita lihat. Berikhtiar membunuh orang benar, mengintai orang benar. Nah, ya. Tapi sebaliknya orang benar apa yang terjadi? Mulutnya pun mengucapkan hikmat, lidahnya mengatakan hukum. Ini mengatakan Torah, artinya firman Allah. Nah, Taurat Allahnya ada dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Itu orang benar. Nah, jadi sekarang saudara, kita tahu jelas sekarang. Ayat 27 juga katakan, orang benar adalah orang yang melakukan yang baik, yang menjauhi kejahatan. Nah, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tapi anak cucunya orang fasik dilenyapkan. Itu ayat yang ke-28. Nah, jadi kita tahu persis sekarang bagaimana supaya kita ini berada di zona orang yang hidup benar, yang tahu mengucap syukur. Tadi yang sudah kita baca sebelum ayat 25 tadi, dikatakan bagaimana bahwa Tuhan itu memberkati orang yang hidupnya benar. Ya. Ayat 23 mengatakan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saat ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya. Selalu mengucap syukur. Dan orang yang tahu mengucap syukur, itu pasti orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, inilah fakta kehidupan yang ada di depan kita, di sekeliling kita. Sekali lagi kita tidak perlu menghakimi, walaupun sebetulnya sudah jelas ini. Ya. Ada orang yang mengaku dirinya Kristen. Tidak sedikit. Banyak yang cuma ngaku-ngaku Kristen. Tapi bukan orang benar. Dan tidak tahu bersyukur dia. Oh, tahu bersyukur, Pak. Kalau terima hadiah bersyukur ya. Semua ya kalau terima sesuatu ya bilang terima kasih dong. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Tetap bersyukur. Bukan karena, tapi bersyukur bahwa Tuhannya itu ajaib. Tuhannya itu adil dan setia. Dia Allah yang Maha Kudus. Udah sekarang kita tidak usah fokus kepada kehidupan yang terlantar, diberkati dan sebagainya. Pasti terjadi ketika kita hidup benar. Dan kita itu adalah tergolong orang yang tahu mengucap syukur, pasti akan terjadi. Ya, biarlah sepanjang hari ini dan seterusnya kita terus adalah orang yang tahu bersyukur. Dan orang yang tahu bersyukur adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sadik. Dan orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Itulah fokus kita. Kita tidak usah memfokuskan yang ini. Itu urusan masing-masing. Urusan kita dengan Tuhan adalah, Tuhan, apakah aku selama ini sudah hidup benar di hadapan-Mu? Kalau belum, ampuni Tuhan. Aku mau menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Tahu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Maka hasilnya sudah pasti. Yaitu
berkat berkelimpahan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, berkat-Mu dilimpahkan atas setiap orang di tempat ini, yang tahu bersyukur dan hidup benar di hadapan-Mu. Sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan dan berhasil, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.